Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Fatimah Zahra dengan akhiran NIM 082. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang histologi atau jaringan dan klasis Telostei, di mana pada sampelnya itu kita mengambil ikan mas atau Cyprinus carpio. Baik, yang pertama kita akan mempelajari tentang histologi atau jaringan. Jaringan yang pertama adalah jaringan epitel. Jaringan epitel sendiri berasal dari kata Yunani yaitu epi yang artinya di atas dan tele yang artinya puting. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jaringan epitel itu adalah jaringan yang tersusun atas sel-sel yang sangat rapat dan melekat kuat satu sama lain pada lapisan tipis berupa matriks ekstraseluler. Kemudian, jaringan epitel ini melapisi permukaan luar seperti namanya epi yang berada di atas, berarti dia melapisi permukaan luar, tetapi dia juga dapat melapisi permukaan dalam tubuh. Kemudian jaringan epitel ini bersifat avaskular, berarti dia tidak memiliki pembuluh, sehingga dia memperoleh nutrisi dari jaringan ikat yang ada di bawahnya. Jaringan epitel ini berfungsi dalam perlindungan, penyerapan, sekresi, dan penerimaan rangsangan. Bentuk dan jumlahnya itu bervariasi menentukan jenis serta fungsi epitelnya. Nah, yang pertama, jenis dari jaringan epitel itu ada namanya epitel selapis gepeng atau pipi yang terletak di kapsul Bowman, lengkung Henle, pleura, peritoneum, endotel pembuluh darah. Cirinya itu memiliki satu lapis sel pipi, namanya juga epitel selapis gepeng, berarti dia hanya memiliki satu lapis sel. Kemudian intinya itu lonjong dan tampak seperti mozaik tipis, dapat dilihat pada gambar di samping. Kemudian nukleusnya itu yang jelas menonjol itu adalah nukleus. Dan jaringan epitel selapis gepeng ini berfungsi dalam difusi, filtrasi, dan penyerapan yang cepat karena dia selapis, makanya penyerapannya lebih cepat. Baik, yang kedua adalah epitel selapis kubus, di mana epitel selapis kubus ini terletak pada tubulus ginjal, saluran kelenjar, dan permukaan luar ovarium. Cirinya itu memiliki sel berbentuk kubus sama seperti namanya, kubus dan selapis. Kemudian inti bulatnya itu ada di tengah berbentuk bulat. Dan permukaan apikalnya itu dapat memiliki namanya mikrofili. Mikrofili itu berupa tonjolan. Contohnya ada pada usus. Kemudian epitel selapis kubus ini berfungsi dalam penyerapan, sekresi, dan perlindungan. Yang ketiga adalah epitel selapis silindris. Epitel selapis silindris terletak pada usus ataupun kantung empedu. Cirinya itu berbentuk seperti kolom, intinya lonjong, sejajar di bagian basal. Pada gambar dapat dilihat epitel selapis silindris, kemudian berfungsi untuk proteksi, absorpsi, dan sekresi. Baik, selanjutnya adalah epitel berlapis gepeng atau pipi. Sama seperti epitel selapis gepeng atau pipi, hanya saja epitel berlapis gepeng atau pipi ini lebih dari satu lapis dan terletak di kulit karena dia memiliki struktur keratin. Kemudian ada di rongga mulut dan esofagus yang tanpa keratin. Kemudian cirinya itu banyak lapisan sel dan lapisan atasnya itu pipi, lapisan bawahnya itu lebih bulat dan dapat berkeratin ataupun tidak. Fungsinya itu perlindungan kuat terhadap gesekan, abrasi, dan patogen. Pada gambar yang sebelah kiri itu berupa keratin pada kulit. Gambar berlapis gepeng atau pipi, keratin pada kulit. Kemudian gambar yang kedua yang sebelah kanan tanpa keratin yang ada pada rongga mulut. Baik, selanjutnya adalah epitel berlapis kubus. Epitel berlapis kubus berfungsi untuk sekresi dan sedikit absorpsi yang terletak pada saluran kelenjar keringat dan kelenjar mukus esofagus. Saluran ini jarang ditemukan dalam tubuh dan terdiri atas dua lapis sel berbentuk kubus, dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya adalah epitel berlapis silindris. Epitel berlapis silindris terletak di uretra pria dan sebagian ada di faring, yang berfungsi untuk sekresi dan perlindungan. Epitel berlapis silindris ini terdiri atas satu lapis sel dengan lapisan superfisial berbentuk silindris, sedangkan lapisan bagian dalam tampak seperti epitel berlapis gepeng atau pipi.
Selanjutnya adalah epitel berlapis semu, silindris atau pseudostratified. Nah, epitel berlapis semu ini adalah epitel yang terlihat seperti berlapis karena inti selnya itu tidak sejajar sehingga seolah-olah terlihat seperti banyak lapisan atau pseudo, dan disebut pseudostratified karena palsu, yang terletak di trakea dan saluran pernapasan. Fungsinya itu untuk menyaring dan menggerakkan mukus. Nah, yang terakhir adalah epitel transisional. Epitel transisional ini disebut transisional karena merupakan transisi antara epitel berlapis gepeng pipi dan epitel berlapis silindris. Epitel ini membatasi organ berongga yang memiliki volume yang berubah-ubah, seperti kandung kemih. Jadi letaknya itu ada di kandung kemih dan ureter, di mana dia tuh berfungsi untuk regangan, yang dapat berubah bentuk saat terisi urinnya dan dapat mengempes lagi berubah bentuk saat urinnya tidak terisi. Baik, kita melangkah ke jaringan berikutnya, ada namanya jaringan ikat. Jaringan ikat itu adalah jaringan dengan matriks ekstraseluler yang banyak yang mengikat dan menyokong jaringan lain. Contohnya tadi disebutkan bahwa pada jaringan epitel ada jaringan ikat yang memberikan nutrisi pada jaringan epitel. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembagian dan letak jaringan ikat. Jaringan pertama adalah jaringan ikat longgar atau areolar yang terletak di lamina propria di bawah jaringan epitel atau dermis di sekitar pembuluh darah. Fungsinya adalah mengikat, fleksibel, dan memberi nutrisi pada epitel. Baik, selanjutnya adalah padat teratur dan padat tidak teratur. Padat teratur ini terletak di tendon dan ligamen yang berfungsi untuk menahan tarikan satu arah. Sedangkan padat tidak teratur ini terletak di dermis kulit yang menahan tekanan berbagai arah, sehingga padat tidak teratur ini lebih elastis atau fleksibel dibandingkan padat teratur. Selanjutnya adalah jaringan lemak atau adiposa yang terletak di bawah hipodermis atau sekitar organ dan payudara, pinggul atau usus. Jaringan adiposa ini tersusun atas sel adiposit yang menyimpan kelebihan energi, sehingga dia berfungsi untuk menyimpan energi atau insulasi. Kemudian yang kelima adalah jaringan retikuler yang terletak di limfa, sumsum tulang belakang, yang berfungsi untuk menyokong sel-sel imun. Jaringan retikuler ini terdiri atas serat kolagen tipe 3 atau retikulin yang tersusun seperti jala. Selanjutnya adalah jaringan ikat penyokong yang terbagi atas tulang rawan dan tulang kompak atau tulang oseus, di mana ada hialin di tulang rawan yang biasanya ada di trakea, hidung, ujung tulang panjang, kemudian elastis ada di telinga dan epiglotis, dan fibrosa ada di diskus intervertebralis. Selanjutnya adalah tulang oseus yang terletak di seluruh rangka yang berfungsi untuk menyokong proteksi dan tempat pembuatan sel darah. Selanjutnya adalah jaringan ikat cair, yaitu jaringan darah yang terletak di semua sistem sirkulasi yang berfungsi untuk transportasi nutrisi, O2, hormon, dan imun. Pada strukturnya terdapat yang namanya basofil, eosinofil, eritrosit, dan limfosit. Kemudian yang ketiga adalah jaringan otot. Jaringan otot adalah jaringan yang terspesialisasi untuk kontraksi karena memiliki filamen aktin dan miosin. Kemudian pembagian dan letaknya itu terbagi atas 3. Yang pertama adalah otot rangka atau skeletal yang melekat pada tulang, kirinya itu berlurik dan banyak inti di tepi serta kontraksinya itu secara sadar dan fungsinya untuk gerak tubuh. Sedangkan otot polos itu ada di dinding organ dalam, usus, pembuluh darah, uterus. Sedangkan kirinya tidak bergaris, satu inti, kontraksinya tidak sadar yang berfungsi untuk gerak peristaltik dan regulasi diameter organ. Kemudian otot jantung, kardiak, yang terletak di jantung dan vena pulmonalis pada jantung. Ia memiliki kapiler dan serat atau otot jantung, serta diskus interkalis. Kemudian pembagian dan letaknya itu terbagi atas 3. Yang pertama adalah otot rangka atau skeletal yang melekat pada tulang, kirinya itu berlurik dan banyak inti di tepi serta kontraksinya itu secara sadar dan fungsinya untuk gerak tubuh. Sedangkan otot polos itu ada di dinding organ dalam, usus, pembuluh darah, uterus. Sedangkan kirinya tidak bergaris, satu inti, kontraksinya tidak sadar yang berfungsi untuk gerak peristaltik dan regulasi diameter organ. Kemudian otot jantung, kardiak, yang terletak di jantung dan vena pulmonalis pada jantung. Ia memiliki kapiler dan serat atau otot jantung serta diskus interkalis. Adapun mekanisme kontraksi otot secara singkat dan mudah diingat itu yang pertama
impuls saraf akan melepaskan asetilkolin ke sinaps otot, kemudian akan terjadi depolarisasi pada membran otot atau sarkolema, sehingga menyebabkan kalsium dilepas dari retikulum sarkoplasma, dan kalsium akan menempel pada troponin yang memindahkan tropomyosin. Kemudian kepala myosin akan menempel pada aktin yang membentuk cross bridge, dan kepala myosin akan menarik aktin, dan ototnya akan memendek atau power stroke, dan ATP akan melepas ikatan, dan myosin siap berulang. Siklusnya itu berulang dan kontraksinya itu akan makin kuat, dan kemudian kalsium akan kembali disimpan untuk relaksasi otot. Yang intinya myosin itu akan menarik aktin sehingga sarkomernya itu akan memendek. Terakhir adalah jaringan saraf. Jaringan saraf ini terdiri dari neuron atau penghantar impuls dan sel glia yang menunjang neuron untuk mengantarkan impuls saraf, yang terletak di otak, sumsum tulang belakang sebagai sistem saraf pusat dan saraf perifer atau sistem saraf tepi, yang fungsi utamanya itu menghantarkan, mengolah, dan merespons informasi. Selanjutnya kita masuk ke teleste. Teleste itu adalah terlumpuk ikan bertulang sejati atau stesites yang memiliki sisik atau sikloid, operkulum, dan gelembung renang. Baik, yang pertama kita masuk ke morfologi dari Cyprinus carpio. Secara umum pembagian tubuh dari Cyprinus carpio itu terbagi atas 3, yaitu kaput atau kepala, trunkus atau badan, dan cauda atau ekor. Pada bagian kaput terdapat rima oris atau mulut, fovea nasalis atau indera penciuman, organon visus atau mata tanpa kelopak, operkulum atau tutup insang, dan di bawah operkulum itu terdapat yang namanya insang atau brankia. Sedangkan trunkus atau badan terdiri atas sirip-sirip atau ekstremitas, ada dorsalis atau punggung, pectoralis dada, abdominalis perut, analis, linea lateralis kurat sisi, squama sisik yang sikloid. Kemudian yang terakhir ada cauda atau ekor. Nah, pada aparatus operkularisnya itu atau operkulumnya itu terdiri atas operkulum, membrana branchiostega, dan juga insang. Selanjutnya adalah situs viscerum. Situs viscerum pada ikan itu terbagi atas beberapa. Yang pertama ada insang atau brankia, kemudian ada jantung atau core yang terletak di bawah brankia atau insang, kemudian ada usus atau intestinum. Jantungnya terletak di bawah insang atau brankia tetapi dilapisi oleh septum. Kemudian ada usus atau intestinum. Yang keempat adalah saluran empedu, kemudian vesica vilea, hati, hepar, limpa, lien, gonad, pneumatosis, dan juga ginjal yang masih mesonoperos. Kemudian kafum orisnya itu terbagi atas 5, ada intermaksila, rongga mulut, mandibula, lingua, dan maksila. Nah, pembagian tubuh dan operkulum pada vesica natatoria ini ada 2 bagian, yaitu anterior dan posterior. Warna putih mengkilap yang letaknya berdekatan dan sejajar dengan kafum vertebralis, berguna untuk timbul tenggelamnya ikan. Saluran untuk memasukkan mengeluarkan udara yang terentang dari oesophagus atau batang tenggorok ke vesica natatoria bagian posterior disebut ductus pneumatosis atau pneumatocyticus. Yang ketiga adalah struktur kulit dan sisik, di mana struktur kulit dan sisik pada Cyprinus carpio itu epidermisnya akan mengeluarkan mukus untuk mengurangi gesekan dan perlindungan di air. Kemudian sisiknya itu berbentuk sikloid dengan garis konsentris dan garis radial. Garis ini bisa digunakan untuk melihat umur ikan. Kemudian ada linea lateralis yang berisi neuromas untuk mendeteksi getaran sebagai saraf khusus pada ikan. Kemudian sistem pencernaan atau traktus digestivus pada ikan umumnya ada 4 yang berperan penting. Yang pertama adalah intestinum atau usus, kemudian limpa atau lien, yang ketiga kantung empedu atau vesica vilea, dan yang keempat adalah hati. Nah, sistem pencernaan atau traktus digestivusnya itu ada kafum oris juga yang berupa celah mulut untuk masuknya makanan, dan ada lingua kecil di situ atau lidah. Kemudian ada gigi paringeal atau gigi yang ada di tulang penelan, bukan di rahang, dan memiliki esophagus kerucut, dan intestinumnya panjang dan berbelit-belit dan belum terspesialisasi atau masih belum dibedakan. Kemudian vesica vileanya atau kantung empedu, kemudian ada hepar atau hati, dan pankreas yang menyatu dengan jaringan lemak. Ciri khasnya itu tidak memiliki lambung sejati atau gastrik pada beberapa spesies Cyprinidae. Yang kelima adalah sistem pernapasan atau traktus respiratorius. Pada sistem pernapasan ini dia memanfaatkan insang atau brankia yang terdiri atas 4 bagian. Yang pertama gill rakers atau lapis insang yang akan menapis air yang masuk melalui insang. Kemudian ada lembaran insang atau hemibranchia
arcus branchialis, rongga insang. Bernafas dengan insang yang terdiri dari arcus branchialis, lamela insang, gerakas, tabis makanan yang pertukaran gasnya itu terjadi di lamela melalui difusi, di mana pada insang ini terdapat kapiler-kapiler darah yang akan menjadi pertukaran gas CO2 dan O2. Yang keenam adalah sistem peredaran darah atau sistema sirkulatoria, yang umumnya terbagi atas 5, yaitu aorta ventral, bulbus anteriosus, ventricle, atrium, dan sinus venosus. Pada sistem peredaran darah dari Cyprinus carpio ini, jantungnya itu hanya memiliki satu ruang ventricle dan satu ruang atrium. Kemudian masih sangat sederhana, yaitu darah hanya melewati jantung sebanyak 1 kali, dan terdapat branchialis afren dan efren yang berperan untuk membawa darah teroksigenasi dan deoksigenasi. Jantungnya itu terdiri atas sinus venosus, atrium, ventricle, bulbus arteriosus, di mana aliran darahnya itu dari vena akan ke jantung, kemudian diinsang untuk oksigenasi dan kembali ke aorta dorsalis menuju seluruh tubuh. Selanjutnya adalah skema peredaran darah Cyprinus carpio. Dapat dilihat pada gambar yang warna merah itu termasuk arteri yang akan membawa darah miskin oksigen, dan yang warna biru itu adalah vena yang akan membawa darah kaya oksigen. Nah, pada bagian-bagiannya itu ada yang namanya jantung, vena hepatik, hepar, vena portal hepatik, intestinum, limpa, gonad, vena caudalis, vena lateral cutaneous, arteri caudalis, ginjal, arteri renalis, aorta dorsalis, dux obstructor, vena anterior cardinal, arteri branchialis efren, arteri carotid, arteri branchialis afren, aorta ventral, dan vena jugularis. Jadi skema peredaran darah itu, mekanismenya yang pertama, darah kotor dari seluruh tubuh akan berkumpul melalui ductus superior yang kemudian menuju sinus venosus atrium dan dipompa ke ventricle, kemudian akan ke bulbus arteriosus dan aorta ventralis. Pada aorta ventralis ini akan bercabang-cabang sesuai dengan banyaknya insang dan akan menuju insang, yaitu arteri branchialis afren. Branchialis afren ini di mana dia berfungsi untuk menukar darah miskin oksigen dan darah kaya oksigen melalui kapiler yang ada di branchia atau di insang, di mana arteri ini bercabang-cabang lain menjadi pembuluh-pembuluh lebih kecil atau kapiler pada branchia atau daun insang untuk pengambilan oksigen. Kemudian akan berkumpul lagi menjadi arteri branchialis efren yang akan menuju kepala yang bersatu membentuk aorta carotis, dan ke tubuh bagian belakang membentuk aorta dorsalis. Dari aorta dorsalis ini akan disebarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya adalah sistem urogenital atau tractus urogenitalis, di mana bagian ini terdiri dari organo oropeotis atau alat-alat ekskresi yang terdiri dari mesonepros atau ren ginjal yang terletak dorsal dari ruang perut sepasang kiri dan kanan. Kemudian ada ureter, yaitu saluran urin dari mesonepros yang menuju vesika urinaria atau kencing. Yang kedua ada organo genitalis atau alat-alat kelamin. Organo genitalia ini terdiri dari gonad sepasang kiri dan kanan tubuh yang berwarna kuning putih. Pada yang jantan akan menghasilkan sperma, sedangkan pada yang betina akan menghasilkan telur, ovarium, dan jantan testis. Pada strukturnya dapat dilihat yang pertama adalah mesonepros atau ginjal, yang kedua testis, yang ketiga vas deferens, yang keempat uretra, yang kelima kandung kemih, yang keenam ductus spermaticus, yang ketujuh lubang urogenital. Selanjutnya adalah sistem saraf dan otak atau encephalon. Nah, sistem saraf dan otak pada ikan itu terlihat sangat sederhana. Dilihat pada otaknya itu masih sangat kecil. Yang pertama ada saraf olfactoriosus, ada bulbus olfactoriosus, kemudian nervus olfactoriosus, prosencephalon atau otak depan, kemudian lobus opticus yang berfungsi untuk penglihatan, cerebellum atau otak kecil, medulla spinalis, medulla spinalis atau sumsum tulang belakang, medulla oblongata, kemudian glandula pineal yang menghasilkan kelenjar untuk mengatur waktu tidur. Nah, sistem saraf dan otak pada encephalon ini terdiri atas bulbus olfactoriosus yang paling berkembang untuk penciuman di daerah perairan karena dia memanfaatkan penciumannya. Kemudian cerebrum dan lobe opticusnya itu yang besar sehingga penglihatannya itu kuat. Dapat dilihat pada gambar lobus opticusnya itu sangat besar dibandingkan yang lain. Kemudian ada cerebellum, medulla oblongata, dan medulla spinalis. Baik, yang terakhir adalah rangka dan otot, yaitu columna vertebralis dan sistema muscularis.
Maka pada ikan itu dibedakan atas eksoskeleton dan endoskeleton. Eksoskeletonnya itu adalah sisik atau squama, endoskeletonnya itu adalah tulang-tulang yang menyusun rangka dari tubuh ikan. Yang pada tulang belakang atau kolumna vertebralis tersusun atas ruas-ruas tulang belakang atau vertebrae yang bagian-bagiannya dapat dilihat pada gambar. Kemudian otot itu, untuk mempelajari bagian otot itu akan dibuat potongan melintang atau cross section terhadap otot-otot bagian cauda dan cavum abdominalis. Yang dapat dilihat pada gambar itu termasuk vertebrae dan otot pada ikan yang bagian A itu daerah cavum abdominalis, sedangkan bagian B itu di daerah dekat cauda. Penunjukannya adalah spina neuralis nomor 1, ada myomer, myocomata, arcus neuralis, corpus vertebrae, septum horizontale, arcus hemalis, costa hemalis, spina hemalis, musculi hypaxiale, dan neuropupise. Dan yang terakhir adalah hemopipise. Nah, baik, sekian dapat saya sampaikan. Berdasarkan penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa histologi atau jaringan terbagi atas beberapa. Yang pertama adalah jaringan saraf, kemudian ada jaringan otot, yang ketiga ada jaringan epitel, kemudian ada jaringan ikat yang berfungsi untuk memberikan nutrisi pada otot, berfungsi untuk memberikan pergerakan yang berbagai arah dan maupun satu arah. Kemudian ada jaringan otot. Kemudian pada teleoste itu dapat kita ketahui bahwa teleoste itu adalah kelas vertebrata yang paling sederhana. Contohnya adalah Cyprinus caribou atau ikan mas. Pada kelas ini dia tergolong masih sederhana dengan memiliki otak yang belum terlalu berkembang seperti vertebrae lain. Kemudian jantungnya itu hanya memiliki satu ruang atrium dan satu ruang ventrikel. Sedangkan pada sistem pencernaannya itu khususnya tidak terbagi jelas, yaitu tidak terbagi antara duodenum, jejunum, dan ileum. Sedangkan yang vertebrata lain sudah terbagi. Kemudian selanjutnya adalah pada ikan itu atau teleoste itu memiliki otot yang kuat untuk berenang dan memiliki squama atau sisik sebagai eksoskeletonnya yang menjadi ciri khasnya, serta memiliki operculum atau penutup insang dan insang atau branchia. Serta yang paling menonjol dari teleoste itu adalah vesica natatoria atau gelembung renang. Baik, terima kasih semuanya. Semoga apa yang setelah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.